Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Baik, kembali lagi kepada Ibu Alvinanda Pratiwi. Di sini kita akan mulai mata pelajaran seni budaya, yaitu seni budaya tari. Materinya adalah konsep tari kreasi. Sebelum mulai mata pelajaran Ibu hari ini, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, kita mulai saja mata pelajaran Ibu hari ini ya. Yang pertama itu ada apa itu tari kreasi. Jadi, tari kreasi sendiri merupakan tarian yang mengalami perkembangan dari pola tarian Nusantara yang sudah ada. Tarian yang bertolak dari tari tradisional tidak memiliki aturan yang baku dan formal. Jadi susunan dalam tari kreasi juga tidak terikat oleh pola. Teknik maupun koreografinya bisa disesuaikan oleh keadaannya saja. Sebuah karya tari mencerminkan budaya masyarakat, misalnya tari nelayan dan tari tani. Tari nelayan muncul dan hadirnya dari masyarakat pelaut, sedangkan tari tani lahir dari masyarakat petani. Dapat diolah dengan digayakan untuk menjadi tari dengan konsep. Yang pertama itu ada peniruan terhadap perilaku alam, manusia, dan binatang. Yang kedua itu ada perwujudan tokoh cerita. Yang ketiga itu ada mengacu lagu atau guru lagu. Yang kedua, nilai estetika tari kreasi. Pemahaman nilai pada tari dewasa ini sangat kompleks dan memiliki kebermanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Nilai pada seni ini tidak hanya mencakup nilai estetis, melainkan dapat berkaitan dengan moral dan religius. Jadi, nilai estetika itu sangat penting pada tari kreasi. Kenapa sangat penting? Karena agar bisa kita melihat keunikan atau nilai estetika itu pada si tarian kreasi tersebut, agar bisa mengenali atau mempunyai ciri khas. Di sini Ibu ingin memberi 3 contoh tari kreasi. Yang pertama itu ada tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Dan tari merak ini nilai estetika atau keunikannya tersebut ada di bagian si kostumnya. Kenapa bisa ada di bagian si kostumnya? Karena bagian si kostumnya itu terdapat ada sayap untuk menirukan si burung merak tersebut, dan di sayap tersebut itu memiliki motif yang berbentuk atau bergambar bulu burung merak. Yang kedua itu ada tari Banjarkemuning yang berasal dari Jawa Timur. Dan tari Banjarkemuning tersebut nilai estetika atau keunikannya tersebut itu ada di bagian gerakannya. Kenapa bisa ada di bagian gerakannya? Karena pada bagian gerakannya tersebut itu memiliki untuk menumbuhkan semangat baru, agar kita jadi semangat lagi. Dan gerakannya tersebut itu memiliki gerak pencak atau membela diri gitu. Dan propertinya tersebut itu hanya satu, yaitu selendang atau sampur. Yang ketiga yaitu tari yapong yang berasal dari DKI Jakarta. Nilai estetika dan keunikannya pada tarian tersebut, tari yapong ini sama seperti tari Banjarkemuning. Keunikannya itu ada di bagian gerakan. Namun gerakan yapong ini namun tari yapong ini memiliki gerakan yang sangat dinamis. Kenapa bisa sangat dinamis? Karena gerakan tangan, kaki, dan pinggul itu bergerak dengan bersamaan dan secara bergantian.
Dan propertinya itu ada mahkota yang setengah lingkaran pada di bagian kepala, dan ada macam selendang berwarna-warni di melingkari di bagian pinggang. Yang ketiga yaitu ada fungsi tari kreasi. Adanya tari kreasi tentunya juga memiliki banyak fungsi di dalamnya. Maka dari itu, tari kreasi selain harus disusun dengan baik, juga gerakannya harus dipersiapkan dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan melalui latihan yang jangka panjang dan juga harus dengan serius, agar kita tahu si tarian ini menuju ke fungsi bagian mana. Dan kalau kita dengan latihan jangka yang pendek, akan tidak tahu itu di bagian fungsi tarian tersebut, di bagian fungsi di mananya. Ini 3 macam fungsi tari kreasi. Yang pertama, tari sebagai media hiburan. Tarian yang tujuan penciptanya untuk ditonton atau dinikmati sebagai sebuah konsumsi masyarakat dan sebagai sarana hiburan untuk masyarakat. Yang kedua, tari sebagai media pertunjukan. Berbeda dengan fungsi tari sebagai media hiburan. Jika tari sebagai media pertunjukan ini lebih mementingkan bagian keindahannya saja dan bukan pada segi hiburannya. Jadi tarian ini dipertunjukkan atau ditontonkan oleh masyarakat pada saat acara-acara besar atau acara-acara penting. Yang ketiga yaitu tari sebagai mengekspresikan diri. Seperti halnya itu kayak para penulis yang akan menggunakan tulisannya sebagai untuk mengekspresikan perasaannya. Sedangkan untuk penari bisa menggunakan gerakan yang ada di dalam tarian kreasi sebagai media untuk menuangkan perasaan dan mengekspresikan dirinya. Yang keempat itu ada jenis tari kreasi. Tari kreasi yang berasal dari daerah tertentu akan selalu memiliki keragaman dan keunikan yang berbeda dari setiap daerahnya. Jadi perkembangan seni tari akan terus berjalan secara alami sesuai dengan tuntunan zaman yang ada. Oleh karena itu, sampai saat ini selalu muncul keragaman seni tari, baik itu dari Nusantara maupun dari luar Nusantara atau mancanegara. Jadi sampai saat ini ada beberapa jenis tari yang masih berpegang teguh terhadap nilai tradisi, dan ada juga jenis tari yang sepenuhnya mengusung modernitas. Di sini ada 2 jenis tari kreasi. Yang pertama itu ada tari kreasi berpola tradisi. Yang kedua itu ada tari kreasi baru yang tidak berpola tradisi atau non-tradisi. Yang pertama itu ada tari kreasi berpola tradisi. Jadi, jenis tari kreasi berpola tradisi adalah suatu tari kreasi yang di dalamnya dilandasi oleh kaidah tertentu pada tari tradisi, baik itu dari segi koreografi, musik atau karawitan, tata busana dan rias, ataupun tata teknik pementasan yang tidak menghilangkan esensi tradisinya. Jadi, contohnya adalah tari nandak golek yang berasal dari Betawi, yang juga merupakan pengembangan dari tari topeng Betawi dengan iringan musik gamelan topeng serta properti tari yaitu payung. Yang kedua ada tari kreasi baru yang tidak berpola tradisi atau non-tradisi. Jadi, tari kreasi baru tidak memiliki pola tradisi dan non-tradisi dapat bisa diartikan sebagai suatu tari kreasi yang pada dasarnya melepaskan diri dari pola yang ada di dalam tari tradisi, baik itu dari segi koreografi, musik, rias, busana maupun teknik pementasannya. Sebagai contohnya adalah tari kontemporer. Jadi,
Dua poin yang Ibu jelaskan tadi merupakan penjelasan tentang jenis tari kreasi yang sampai saat ini masih ada. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah budaya seni tari. Baik, selesai sudah mata pelajaran Ibu hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.